Halo guys, welcome to The 5th episode of DS Conference. Yay! Oke, aku Krista. Aku Hani. Hari ini kita bakal ngomongin tentang ChatGPT. Wih, ChatGPT tuh pasti udah sesuatu yang banyak orang pakai nggak sih sekarang? Semua orang gimana pun pekerjaan apapun pasti kepake ChatGPT. Ya, nah kita di podcast hari ini kita bakal ngomongin lebih dalamnya tuh tentang dampak dari penggunaan ChatGPT terhadap cara anak muda berpikir. Nah iya, jadi hari ini kita akan membahas dampak dari penggunaan ChatGPT terhadap critical thinking. Yeay. Yeah. Nah jadi hari ini kita juga tentunya sebagai kita podcasters yang kurang berkualifikasi ini, kita kedatangan guest star yang lebih berkualifikasi. Wadaw. Gak bercapable. Bayaran nih. Boleh kita perkenalan dulu Pak Abram. Lo kan belum kenalan, kok udah tahu nama saya? Wah, Oke, kita cut dari mana? Enggak, lanjut aja. Oke, nggak kok apa-apa. di-cut, Oke, nggak usah di-cut. Itu gimmick Oke. podcast. Iya, iya. Iya, lanjut aja. ya udah boleh perkenalan dulu Iya, Pak perkenalan, Abram. Pak. Hah? Oh, aku kenalan. Oh Iya. iya. Halo semua. Apa ini namanya? Digi Conference. Halo Digi Conference. DS Conference ya. DS Conference ya. Iya, Apa sih panggilannya? nggak ada. Nggak ada? Pendengar Iya, DS udah. Conference. Ulang Yes, ya. oke. Halo DS Conference, salam kenal semua. Saya Abram. Saya salah satu dosen School of Computer Science BINUS ya. Mungkin sering dengar nama saya ya. Atau saya terkenal sebagai spammer ya di grup-grup mahasiswa. Wah, Iya. kesibukannya deket-deket ini apa nih Pak? Kalau kesibukan apa menjalin partner ya kan saya selain dosen di SLCS kan sebagai internationalization and partnership program ya, jadi yang suka berhubungan dengan industri sama universitas-universitas luar. Jadi kalau kita ngadain sering seminar, workshop atau company visit, nah itu tuh tugas saya tuh, jadi cariin partner supaya jalin hubungan ke SOCS kayak gitu. Oke, Pak. Kalau Bapak ngajar matkul apa ya? Kalau semester ganjil kemarin sempat Algoproc, terus sempat AI. Wah, Bapak multitasking ya, Pak? Enggak juga sih, tuntutan ya lebih tepatnya. Oke. Terus kalau yang semester genap itu data structure kayak gitu sih. wah, Tapi yang paling seru tuh AI sih. wah, ini udah cocok banget nih. Ya cocok, nanti tuh kayaknya Cocok banget, ada Pak. perlu yang Oke. diceritakan. Wah, boleh pasti ini podcast hari ini pasti seru banget guys. Iya. Semoga. Oke. Oke, Pak. Jadi kita langsung aja ke dalam pertanyaannya. Jadi Bapak pernah nggak menggunakan ChatGPT buat tugas sehari-hari? Nggak pernah. Wah. Nggak. Oke. Pasti kalau ditanya penggunaan ChatGPT dalam seharian, apakah digunakan atau nggak, pasti tentunya digunakan ya, dan sangat membantu banget ya. Dan kalau misalnya ChatGPT kan salah satu teknologi AI ya. Iya. Jadi kalau kita ngomongin soal teknologi, berarti teknologi kan tujuannya memang untuk membantu manusia untuk produktivitas kan, untuk lebih produktif dalam melakukan pekerjaannya gitu kan. Jadi kalau ditanya sering memakai untuk keseharian, sering banget gitu ya, khususnya untuk pembuatan caption gitu ya, kan itu capek mikir gitu kan, waktu mungkin banyak, seminarnya banyak dan butuh waktu yang singkat gitu ya, akhirnya menggunakan ChatGPT untuk membuat copywritingnya seperti apa kayak gitu, atau bikin rundown untuk kegiatan kayak gitu, atau bikin itinerary untuk perjalanan misalnya gitu kan, untuk ada kegiatan-kegiatan gitu. Itu sering digunakan sering pakai ChatGPT, atau bahkan untuk bikin outline misalnya sesi kelas hari ini gimana gitu tuh juga pakai ChatGPT kayak gitu. Tapi di sini ChatGPT-nya sebagai untuk kayak bikin poin-poin aja gitu. Jadi nanti untuk nge-clearkan si apa yang kita dapat di ChatGPT ya, kita nanti cari dengan sumber yang lain kayak gitu. Karena ChatGPT ini kasarnya sebagai raw-nya aja kayak gitu. Iya. Oke. Bisa diambil.
Nah kalau di tadi aku sedikit cerita kalau misalnya pakai apa? Sedikit cerita kalau bikin ini ya apa? Caption kayak gitu tuh harus apa namanya? Ada PR-nya adalah nggak boleh kita langsung pakai gitu. Jadi kadang memang tetap butuh manusia apa ya? Butuh kreativitas kitanya lagi gitu ya untuk bikin. Jadi saya nggak sepenuhnya tuh ChatGPT gitu. Ada butuh kreativitasnya lagi tambahan kayak gitu sih. Oke, nah itu. Oke. Ya. Kan tadi aku udah sempat share, aku keseharian juga ada pakai ChatGPT. Kalau kalian berdua pakai ChatGPT nggak? Pakai lah, Pak. Pakai dong. Kan teknologi yang secanggih itu kalau tidak dipermanfaatkan itu Sayang banget, Pak. Jadi Ya. males tapi ya. Enggak dong, Pak. Buat inspirasi. Nah itu bagus tuh buat Ya. inspirasi ya. Oke, lanjut. Oke, jadi kalau misalnya untuk pertanyaan kedua nih, topik kita hari ini kan ChatGPT, boosting or blocking critical thinking. Nah, kita bahas dari sisi blocking dulu kali ya. Terbalik, harusnya sisi boosting dulu, yang baik dulu. Kalau blocking kan berarti kan Oke. negatifnya ya kan. Ya kan? Tapi kan kita negatif dulu, baru nanti kan balik ke positif biar Nanti kita sukanya nyari-nyari masalah. Nyari masalah. Iya, yaudah, terserah. biar nanti negatifnya bisa dilupakan dengan yang positif. Oke. Boleh. Jadi kalau dari sisi blocking nih, menurut Bapak dalam kondisi apa ChatGPT itu bisa menghambat kemampuan kita untuk critical thinking? Sebenarnya kalau ini ada kaitannya sama boosting ya. Ada kaitannya, makanya tadi aku bilang lebih baik ngomongnya boosting dulu karena nanti sebenarnya negatifnya ini lebih banyak kebermanfaatannya sih kalau menurut saya. Menurut aku tuh lebih banyak kebermanfaatannya. Karena sebenarnya kita kalau ngomongin teknologi itu kan sebenarnya netral ya. Depends siapa yang menggunakan, mau dia positif atau negatif kan itu tergantung yang menggunakan siapa kan. Mau dia menjadi sebuah teknologi yang memblok kemampuan seseorang atau memboosting seseorang juga tergantung. Nah kalau misalnya di sini kita ngomong ChatGPT sendiri kan tadi sempat aku mention kalau itu sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas ya, meningkatkan produktif kita sebagai sekarang misalnya sebagai sivitas akademia misalnya gitu ya. ChatGPT sebenarnya kita tuh sebenarnya dituntut untuk lebih kreatif. Kenapa? Karena yang dihasilkan oleh ChatGPT itu sebenarnya perlu adanya namanya validasi tambahan lagi. Jadi kita nggak bisa ChatGPT outputnya misalnya A gitu ya. Kita ambil A itu sebagai informasi kita gitu ya, nggak bisa. Tapi si A ini harus divalidin lagi dengan sumber-sumber yang lain karena menurut saya kadang di ChatGPT pun itu bisa menghasilkan yang tidak valid gitu ya, menghasilkan informasi yang kurang valid, kurang sesuai, dan itu perlu divalidasi lagi dengan sumber yang lain. Nah bahayanya adalah kalau kita ketergantungan, kita sering menggunakan ChatGPT tanpa melakukan validasi tadi, tanpa melakukan pengecekan ulang gitu ya. Kita tiba-tiba ambil lagi informasi yang udah ada. Bahkan sampai contoh paling pernah ada kasus di mana dia sebuah buku yang udah tercetak itu tuh kata pengantarnya itu menggunakan ChatGPT. Bahkan ada kalimat awalan yang mengatakan bahwa informasi ini saya tahu ya? Tahu ya, itu seperti itu. Atau bahkan ada paper yang mungkin udah terpublish tapi ternyata masih ada, dia lupa tuh ngeditnya mungkin. Jadi itu masih ada tempelan-tempelan ChatGPT-nya. Nah ini tuh yang menurut aku itu ini PR ya. Jadi critical thinking berarti kan berpikir kritis. Jadi kita nggak hanya ambil gitu aja, tapi harus pikir kira-kira ini valid nggak ya? Kira-kira valid nggak? Kalau misalnya nggak valid ya berarti kita harus cari informasi yang lain. Nah itu tadi ya. Nah itu tadi ngomongin terkait blocking. Nah, blocking itu kalau udah ketergantungan jadinya bisa jadi malas. Jadi kita sulit untuk berpikir. Padahal ya tadi ya harus dengan adanya ChatGPT itu sebenarnya membantu untuk tadi sempat dibilang tadi harus sebagai inspirasi ya, sebagai awalan. Tadi saya sempat bilang raw-nya ya gitu kan. Dan kita harus bikin outline-nya. Nanti kita tambahin lagi tuh dengan sumber-sumber yang menurut kita valid ya, lebih tepatnya paper lah ya, paper atau sumber-sumber yang lainnya yang kredibel gitu ya. Nah kalau
ada beberapa yang menurut saya itu menghambat kemampuan kita untuk berpikir kritis dalam menggunakan ChatGPT. Pertama tadi ada ketergantungan berlebihan. Kita sering mengandalkan, jadi kita dapetin jawaban itu aja. Pokoknya kita punya masalah, kita bilang sama ChatGPT, saya punya masalah ini. Oh, ChatGPT langsung keluarkan jawaban, langsung kita ambil. Bahkan nih punya cerita adalah kasus di mana seseorang ini mau dibilang mahasiswa ya mahasiswa dia gitu kan, ujian AI gitu ya, tapi Wah, mungkin siapa ini? nah itu ya gimana ya gitu ya, AI tapi dia saya bisa ngeklaim, bisa berasumsi bahwa dia menggunakan ChatGPT, dia curang gitu ya, melakukan kecurangan. Kenapa? Karena jawaban yang pertanyaannya dengan jawaban itu tidak sesuai. Dia tulis panjang-panjang tapi kosong. Iya. Mungkin kan B berapa? B26 kan? Aku B27. Aku B26. B26. Ada soal waktu AI itu terkait S-star. Star Ya kan? ada. Nah, dia bikin S-star tapi jawabannya bukan S-star. Wah. Nah, malah jelasin yang lain. Terus habis itu yang UAS itu kan ada membandingkan yang unsupervised, supervised yang KNN sama K-means. Ya. Itu ternyata jawabannya nggak sesuai juga. Wah, tapi kok itu, bisa ya? Ya jadi dia sangat apa ya? Jawaban ChatGPT banget. Iya, sedangkan kita AI kan ujiannya onsite gitu, bisa sampai Ya tahu ya. Oke. Ya itu udah lalu lah ya. Oke. Nah itu ada kasus-kasus yang seperti itu. Karena tidak sesuai. Dari mana dia bisa jawab panjang tapi tidak. Tapi anaknya ngaku juga dengan saya bahwa dia menggunakan ChatGPT kayak gitu. Nah, kemudian tadi perlu verifikasi ya, karena mengambil informasi di ChatGPT itu perlu kita verifikasi kebenarannya gitu. Bahkan dia tidak ada reverse to kemana ya? Iya. Nggak ada kan? Dia langsung kalau kalian Langsung kasih. aja dia kan, dan dia tuh ngolek dari tahun, kalau yang free kan cuma sampai tahun 2021 ya, 2022 ya. 2021. 2021. Iya. 2021 terakhir ya? Iya. Bener ya? Ya kayak gitu. Dan itu kan dia belajar, bahkan dia belajar ChatGPT itu belajar dari case yang kita inputkan kan? Iya. Bener kan? Dia Iya, nyimpan dari di situ. history kita. Dari story kita, benar. Nah, terus kadang ChatGPT itu kan karena dia memberikan jawaban yang cepat, tapi dia lupa untuk tapi si pengguna itu kadang lupa dengan konsep dasar, jadi dia cuma sekedar ngambil aja, dan itu akhirnya jadinya ada knowledge ya, kayak gitu. Itu bisa juga, atau bisa ada bias gitu ya. Jadi misalnya pasti kan AI itu punya ada errornya ya, punya error kan, punya kesalahannya kan dalam memberikan informasi. Nah itu tuh. Dan di si AI ini juga, si ChatGPT ini juga punya apa ya, dia kan sifatnya adalah robot ya kan, AI gitu ya, dan kurang ada interaksi dengan manusianya ya. Nah itu tuh jadi kurang natural. Nah itu bisa dicek tuh jawaban dari ChatGPT yang kurang natural. Itu kadang kalau mahasiswa ya, kalau kita terlalu ngandalin ChatGPT itu ketahuan banget ya, karena bahasa manusianya sama bahasa mesin tuh sangat Ada perbedaan ya, benar. Sebenarnya kalau tadi si ChatGPT ini juga ini, kalau kalian perhatikan ya, itu tuh hasil outputnya itu selalu redundant, melakukan pengulangan. Iya. Iya kan? Bener nggak? Iya. Nah itu kalau kita nggak berpikir kritis ya, kalau kita nggak ngecekin lagi ya, itu kadang jadi kalau bikin sebuah paper gitu ya, itu jadinya Ngulang doang. iya, jadi ngulang, jadi nggak dapet benang merahnya, nggak ada. Jadi Intinya jadi tersampaikan ibaratnya kayak gitu. ada kosong. Iya. Jadi kayak kesannya kosong, nggak ada isinya gitu. Bener Atau banget. bisa kelihatannya penuh ya, tapi ternyata di dalamnya banyak ruang yang kosong. Nah itu ChatGPT itu seperti itu. Jadi sebenarnya balik lagi, tergantung sebenarnya yang bikin kritis cara berpikir kita jadinya mungkin menurun ya, karena ketergantungan tadi. Apa-apa dikit-dikit ChatGPT. Bahkan ada istilah
ChatGPT itu lebih powerful dibandingkan Google. Sekarang orang coba dikit-dikit kemana? Kemana-mana GPT. ChatGPT, dikit kemana ChatGPT? Dulu mungkin Google gitu kan, apa-apa Google, ada sekarang istilahnya apa-apa dikit ChatGPT. Nah itu ada perubahan apa ya, perubahan tools ya, penggunaan tools dan pastinya juga ada perubahan kebiasaan kita dalam mendapatkan informasi gitu ya. Nah tapi ada juga berarti ada kebiasaan yang cara berpikir kita yang pasti tentunya akan berubah ya, tadi salah satunya critical thinking tadi. Nah itu PR-nya sih kalau menurut saya itu adalah jangan sampai itu menjadi ketergantungan. Itu jadinya kalau misalnya ketergantungan ya pasti nantinya blocking gitu. Bener banget sih. Aku juga sebenarnya ada merasakan ini kehadiran ChatGPT itu kadang membuat aku itu kayak agak males gitu buat pikir. Iya. Itu gak boleh kayak gitu sih. Oke, jadi kita udah ngomongin dari sisi blockingnya. Sekarang kalau menurut Bapak sisi boostingnya gimana? Ya kalau sisi boostingnya adalah lebih jadi cepat. Iya. Lebih apa namanya, lebih cepat. Dan sebenarnya nah ini kalau aku lebih bicarain ChatGPT itu lebih ke boosting ya, sebenarnya boosting. Kenapa? Dia tuh bisa ngasilin tadi gambaran-gambaran yang apa ya, tunggu. Dia bisa menghasilkan informasi yang mungkin itu secara general itu baik lah. Kadang kita bingung kan, kita mau nulis apa gitu ya. Misalnya contoh, kita mau melakukan perjalanan ke Jogja, dan kita bingung nih, ya. Kita bingung, kita selama di Jogja itu mau ngapain aja. Terus butuh time manajemennya seperti apa gitu kan. Kita ngomongin aja ke ChatGPT, saya mau ke Jogja, saya sedang liburan, promnya seperti itu mungkin ya. Terus saya punya waktu di Jogja itu misalnya kira-kira 7 jam. Berikan saya daftar perjalanan secara lengkap selama di Jogja dalam waktu 7 jam misalnya. Dia kan kasih outputnya kan? Iya. Perjalanan. Nah itu. Nah disinilah sebenarnya ChatGPT itu menuntut kita untuk kreatif ya. ChatGPT itu menuntut kita untuk kreatif, merangsang kita kreatif, kemudian berpikir kritisnya kita juga dituntut gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita untuk nulis prompt itu kan nggak sembarang kan, pasti ada yang nge-trigger kita. Kita harus cari dulu idenya seperti apa, terus pokoknya nggak bisa kita kosongan. Kita pasti ada, ibaratnya ada pertanyaan yang perlu kita dapatkan jawabannya. Untuk dapatkan pertanyaan kan tadi kita punya masalah terus kita analisis masalahnya, kemudian kita tuliskan daftar masalahnya, daftar pertanyaannya ya misalnya, atau research questionnya seperti apa. Nah untuk dapat gambaran jawabannya seperti apa, kita nge-prompt gitu ya, kita nge-prompt di ChatGPT kayak gitu. Nah nanti dia akan ngasilin apa, kita analisis lagi jawabannya, apakah kira-kira ini cocok, sesuai nggak nih dengan yang kita harapkan, atau ini valid nggak ya, ini sesuai dengan reference yang ada nggak ya, kayak gitu. Nah itu tuh perlu, makanya di sini kritisnya itu di situ. Jadi nggak sembarang untuk kita mengambil informasi gitu. Oke, bener banget juga sih. Menurut aku kayak malahan ChatGPT juga memberikan ruang bagi mahasiswa itu untuk melakukan critical thinking, khususnya di prompt-nya gitu. Kita harus bisa keluarin prompt yang benar untuk mendapatkan jawaban yang sesuai. Atau biasa kita sebenarnya pengguna ChatGPT itu dituntut sebagai editor yang handal. Iya. Ya, tapi hati-hati loh sekarang. Untuk misalnya kalian nulis paper sekarang udah ada dia ada AI detector. Jadi ketahuan tuh kalau kalian pakai ChatGPT atau enggak, kalian generate dari ChatGPT atau enggak. Jadi harus disaring lagi ya, bis pakai GPT-nya. Iya, jadi harus ada manusianya, harus ada sisi manusianya dalam tulisan itu. Iya. Kalau tulisan dari generate kan, kalau tulisan dari ChatGPT kan udah kelihatan kan, itu maksudnya secara strukturnya kan kelihatan kan. Beda dengan kalau manusia, tambah manusia, makanya butuh paraphrase kayak gitu. Oke. Nah, kalau gitu kita kan udah lihat nih dari sisi blocking tadi mungkin ketergantungan kita ya terhadap ChatGPT ini. Terus kalau dari sisi boosting ini dia membuat kita menjadi semakin kreatif. Nah, kalau menurut Bapak sendiri di dunia sekarang nih,
dari yang Bapak lihat sekitar Bapak itu lebih ke boosting atau blocking? Bisa keduanya sih. Tadi kalau kasus yang aku bilang tadi, ada mahasiswa dia semua dia pakai ChatGPT untuk bantuin tugas-tugasnya tanpa dia berpikir untuk apakah itu benar atau salah atau itu plagiat atau enggak. Itu jadinya kayak seperti itu bisa jadi blocking atau bisa jadi malas. Jadi oke deh, sekarang ada penelitian sempat ada observasi gitu ya bahwa ChatGPT itu mempengaruhi ini minat mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Coba deh sekarang nggak ada, sekarang kan mengerjakan tugas itu tidak ada alasan lagi tidak mengerjakan tugas kan? Iya. Karena sudah dibantu dengan ChatGPT. Bahkan kita tuliskan esai dengan 10 paragraf gitu ya, dengan topiknya itu pas ChatGPT langsung generate kan? Iya. Nah PR-nya adalah kalau dia copy paste aja gitu, dia beranggapan bahwa hasil outputnya itu unik gitu, tapi kan itu nggak bisa. Ya kayak gitu tuh, itu jadinya itu yang ngeblocking. Dan kayaknya sih walaupun secara kita ngomongin minat mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang meningkat karena dibantu oleh teknologi, tapi di sisi lain itu membuat mahasiswa juga kadang jadi malas, jadi kayak gampang lah nanti tinggal generate aja. Nah itu tuh blockingnya tuh di situ tuh, atau jadinya ya udah copy paste aja yang penting jadi. Nanti kan menjadi ngeblocking tanpa dia melihat apakah ini benar atau enggak kayak gitu. Atau pas dicek ini plagiat atau enggak. Pengen cepat aja kayak gitu. Iya. Jadi mungkin kayak melihat beda orang beda situasi kayak beda situasi. Dia iya. blocking atau boosting. Iya, gitu. kalau misalnya boosting, kalau menurut kalian boosting apa? Menurut aku sih boosting ya. Soalnya ya memakai ChatGPT itu di sisi satunya itu dia membuat saya memikirkan hal-hal yang saya tidak kepikiran yes, gitu. Benar. Iya, benar. Kalau dari Krista gimana? Ya aku setuju sih. Jadi kalau misalnya lagi bingung mau ngerangkai apa, terus nyari inspirasi dari GPT, jadi boosting juga. Benar. Tapi harus tetap nanti dicek itu kalimatnya siapa yang ngomong ya. Kayak gitu. Itu perlu juga. Nah, itu. Iya. Itu pengecekan. Kalian berarti kan Gen Z ya? Iya. Gen Z. Gen Z, Gen Alpha itu adalah generasi yang sumber informasi itu sangat tidak bisa dibendung gitu. Maksudnya informasi kalian gampang dapat informasi, tapi PR-nya adalah verifikasi. Nah, itu yang PR-nya. Jangan sampai kita kayak di grup WA gitu kan, tiba-tiba dapat langsung share-share gitu. Iya. Gitu. Harus diverifikasi dulu. Oke, Pak. Terus kalau misalnya perkembangan ChatGPT ini Bapak menurutnya udah maksimal atau masih ada ruang buat meningkat? Belum ya? Belum. Ini masih akan menurut aku tuh masih akan terus berkembang kan. ChatGPT 5 udah ada ya mulai. Iya, ChatGPT. Oh, iya, ChatGPT 5. ChatGPT 5 katanya tengah tahun ini akan rilis gitu, tapi nggak tahu. ChatGPT 4 aja sekarang udah public kan? Iya. Ya banyak lah ya. ChatGPT 5 katanya akan rilis lebih ke mungkin nggak tahu ya fiturnya seperti mungkin ada fitur emosionalnya itu. Yang yang lagi dikerjakan kan? Iya. Iya kan? Iya, membuat mungkin ada chatbotnya, ada chat. Sekarang kan bisa ngobrol langsung sama GPT-nya. Iya, kayak gitu. Atau dia bisa ChatGPT-nya bisa dia menyesuaikan dengan cara kita komunikasi. Iya. Jadi kan misalnya kita komunikasi, misalnya kita orangnya kalau ngomong atau nulis itu pasti kebutuhannya untuk copyright untuk misalnya caption acara seminar. Berarti ini dia profesinya sebagai IO misalnya atau sebagai apa gitu. Misalnya dia sebagai marketing gitu. Dia akan menyesuaikan profesinya, mungkin arahnya bisa ke sana juga. Dan output inputnya mungkin akan multi kan. Bisa jadi kita nggak hanya tulis teks tapi bisa sekarang udah bisa ada juga yang bukan ChatGPT tapi kayaknya video yang bisa ngasih video tuh kayaknya. Itu GPT yang GPT. 4.0 bukan sih? GPT ya dia. Setahu aku GPT. deh. Bukan. Tapi ada GPT-nya juga ya, AI, aku lupa. Iya, pokoknya itu deh. Nanti coba dicek lagi sih. Itu pokoknya udah ada kan generator yang udah keren-keren sih menurut saya. Iya sih. Ya selain tadi ada dikasih mungkin personalisasinya mungkin lebih ke security-nya ya nanti. Terus kemungkinan lebih ke
hasil yang dikeluarkan itu outputnya itu lebih natural kayak gitu, jadi nggak terlalu terlihat mesin banget kayak gitu. Iya. Iya kan? Iya sih. Itu pasti harapan ya kan. Iya. Ya, seperti itu. Dan bisa ngasih reference. Mungkin kalian tahu Paperlix apa ya? Perplexity. Atau buat- Elicit. Tahu ya? Perfectity aku tahu. Iya, Pak sering pakai. Enggak. Ya Aku cuma dikasih tapi itu teman. kan dia ngasih link langsung kasih referensi Iya. kan. Jadi kita Iya. bisa langsung ngeklik kan, oh sumbernya di mana. Nah, itu pengennya seperti itu ChatGPT. Tapi ChatGPT kayaknya belum bisa ya. Belum Enggak, bisa belum. kayaknya. Belum bisa ya. Bahkan tapi kalau misalnya kita tolong tuliskan apa namanya background dari topik ini beserta citasinya. Ya, Dia ngasih tulisan tapi ada citasinya di akhir tuh. Iya. Iya. Tapi kadang jurnalnya tuh pas ku cek Iya, nggak ada. nggak ada. Iya. Nah, itu seremnya. Aku Nah, juga. itu. Wah, setiap Nah, kali itu- nyari itu- wah, nggak ada. itu ternyata. makanya tadi perlu Verifikasi. cek dulu, perlu verifikasi, takutnya ternyata jurnalnya nggak ada, dan itu ternyata judul jurnalnya tuh di generate. Oh. Iya. Nah, itu Itu beneran tuh pernah. harus diperhatiin, guys. Makanya kalau untuk nyari paper mending ke Elicit atau ke tadi ke Perplexity. atau bisa langsung ke Scopusnya. Itu Scopus sekarang punya AI ya, jadi bisa Oh, nyari. iya. Iya, sekarang bisa nyari apa paper-paper yang terindeks sama Scopus, jadi di situ. Jadi kalian tulis topik aja, nanti dia bisa ngasih summary-nya, terus ngasih referensinya seperti apa. Kayak Elicit. Pernah pakai Elicit nggak? Enggak. Belum pernah. Nah, itu tuh coba deh pakai. Itu juga bagus. Oke, ini fun fact ya guys. Iya. Ini sangat berguna ini. Jadi Berguna selain tadi aduh susah ngomong paper Perplexity. Perplexity. Padahal aku sering pakai tuh Perplexity. lebih seneng pakai Perplexity sih dibandingkan ChatGPT. Iya. Kalau untuk paper ya. Oke. Jadi kita udah dapat nih gambarannya, tinggal kita elaborasi lagi tuh. Tinggal kita tulisannya kita kembangin lagi. Nah, itu yang perlu sebenarnya teknologi ini sebenarnya lebih men-trigger kemampuan kita sih, kreativitas kita, critical thinking kita, seperti itu sih. Nah, bukan yang ngeblok. Kalau yang ngeblok tadi itu yang sebenarnya orang males ya. Iya. Nah, itu tuh yang males yang jadinya ngeblok, jadinya blocking. Sebenarnya ini sebenarnya sangat membantu banget. Kalian bersyukur lah ada di Generasi ini, ChatGPT. gitu ya. Oke. Nih, tadi kan Bapak juga bilang ya kalau blocking itu orang-orangnya yang males gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri ada sedikit tips and tricks atau saran bagi pendengar Desk Conference kami agar saat menggunakan ChatGPT itu dia lebih ke arah boosting dibandingkan blocking gitu. Ya, kalau misalnya boosting ya berarti tadi. Karena tadi kan juga ada sempat ngomong kalau ya jadikan itu sebagai inspirasi lah ya. Sebagai inspirasi, sebagai sumber awalan, catatan awalan ya gitu. Yang ibaratnya seperti kalian dapat petunjuk arah. Misalnya kalian kayak Google Map ya. Google Map kan kalian kasih apa namanya saran Banyak jalan, rute juga. rute-rutenya. Tapi kadang rute-rutenya menyesatkan kan. Iya. Dan bahkan kita bisa dapat banyak jalan dari tanpa saran dari si Google Map-nya. Kalian pernah di Google Map kalian telusuri jalan baru, terus nanti habis itu si Google Map-nya bilang kalau ini jalan baru dan itu dijadikan rute baru. Pernah nggak? Enggak. Jadi kalian nggak ngikutin Google Map, kalian bikin cari jalan sendiri, dan itu jalan yang kalian dapetin itu tuh kerekam sama si Google Map-nya kalau itu sebagai rute baru. Oh. Jadi itu bisa jadi sumber tambahan untuk rute barunya. Jadi nggak hanya yang dikasih Google, tapi kalian bisa membantu berkontribusi untuk menemukan jalan baru. Nah, oke. Tadi ngomongin tips and trick dalam menggunakan ChatGPT. Iya. Mending kita nanya langsung ke ChatGPT, ChatGPT-nya. oh. Ya. Jadi udah di prompt nih ya. Di prompt tips and trick menggunakan ChatGPT untuk boosting gitu. Gimana nih Iya. jawaban ChatGPT? Kalau kata ChatGPT ya sebenarnya sama aja ya dengan apa yang kita bahas tadi. Perlu namanya klarifikasi lagi ya kan. Iya. Perlu
ibaratnya kita perlu bertanya-tanya lagi, ini benar nggak ya Iya. jawabannya ya, perlu gitu ya. Ini konteksnya sesuai nggak ya, kayak gitu ya. Ini tujuannya udah oke belum ya, sesuai dengan apa yang diharapkan kayak gitu. Nah, yang paling perlu sebagai catatan adalah ChatGPT sebagai tadi bahan inspirasi atau brainstorming ya, untuk kita nuangkan ide-ide kita supaya dapat gambaran kira-kira ide yang saya kan kadang kita sulit untuk menuangkan ide ya dalam sebuah tulisan. Ya, kadang ChatGPT sangat membantu kita untuk menuangkan ide kreatif. Misalnya kita bikin tadi caption, ceritanya caption. Ya kita bilang aja sama ChatGPT dengan case-case tertentu. Saya ditugaskan sebagai, kadang ChatGPT kan harus diberikan personanya, diberikan Iya. persona kalau dia sebagai apa gitu, biar lebih Lebih akurat. kayak gitu ya. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya tetap idenya di kita, ide kita tetap di ide kita. Sebenarnya ChatGPT itu untuk membantu aja, memberikan gambaran tadi, atau memberikan alternatif solusi di saat kita kurang atau di saat kita buntu mungkin ya tadi ya, benar buntu. Jadi sebagai alternatif, bukan sebagai main solution. Main solution tetap dari kita, dari sisi kita. Jadi itu cuma tambahan aja, nanti kita simpulin kayak gitu. Atau sebagai draft awal gitu, dan perlu disuntingkan, ya perlu diedit kayak gitu. Oke. Terus habis itu apa? Kadang konsep, supaya tahu konsep di awalnya, supaya kadang mungkin lebih enak yang jelasin ChatGPT dibanding dosennya ya kan. Nah itu nggak apa-apa, tapi nanti disesuaikan, apakah sesuai nggak ya dengan apa yang di kelas diajarkan, atau sesuai dengan sumber yang kalian dapatkan. Nah itu perlu cek and recheck, tapi intinya tadi cek and recheck. Oke. Dicatat guys, ini manual penggunaan ChatGPT Iya, dari ChatGPT-nya sendiri. Iya. Tadi ada tambahan juga, nggak ChatGPT Iya, aja, iya, nggak iya. ChatGPT aja tuh. Nih bapaknya udah mencontohkan gimana Iya, nggak ChatGPT memanfaatkan. aja. Dan perhatikan juga, tadi cek juga tuh apakah itu mengandung unsur pelanggaran atau enggak dalam tulisannya atau outputnya kayak gitu. Itu sih. Udah dicontohin sama Iya. bapaknya sendiri gimana memanfaatkan ChatGPT, Iya. tapi nggak gitu doang gitu, ditambahin dengan pengetahuan dari kita sendiri. Pokoknya nge-prompting jangan sembarangan nge-prompt lah kayak gitu. Bener banget, bener Iya. banget. PR kan nge-prompt kadang Iya, bingung juga, kadang kita bingung juga nge-prompt kalau seperti apa. sekedar tulis doang, nanti hasilnya itu nggak Iya. sesuai gitu, Iya, nggak sesuai banyak yang kita gitu, mau. nggak sesuai dengan ini kita. Iya. Atau kadang nih yang suka nih untuk coding nih. Ternyata yang dihasilkan, pernah nggak minta coding? Tapi berguna Buat banget sih, Pak. coding, Berguna buat banget. coding, tapi ternyata yang outputnya nggak sesuai. Outputnya beda. Malah error semua. Oh iya. Pernah nggak? Nggak error semua juga Pak, tapi outputnya salah gitu. Iya, Nggak outputnya sesuai. salah. Iya. Aku pernah ketemu kayak gitu juga. Nah, tapi lebih bagus tuh sebagai, bisa jadi gini. Kalian nulis coding, kalian nulis code, pakai logika kalian. Iya. Logika kita kan beda sama logikanya dia kan. Nah, pakai logika kita, nanti kita minta perbaiki Didebug ya. si ChatGPT-nya Dia perbaiki. debug, Itu gitu. lebih oke sih dibandingkan kita minta si ChatGPT-nya dari nol. Iya sih. Kecuali kalau kompleks sih kayaknya untuk ChatGPT Ya kurang ya. kurang ya. Iya. Tapi kalau untuk yang simpel-simpel, untuk tugas-tugas mungkin itu boleh. Tapi ingat, bukan kita minta tolong dia udah generate code-nya, terus habis itu kita copy paste aja tanpa tahu konsepnya kayak gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Makanya tadi bilang baiknya kita tulis dulu manual, baru nanti kalau misalnya outputnya nggak sesuai, kita minta revise sama si ChatGPT-nya. Itu malah lebih baik kayak gitu sih, dibandingkan kita dari nol minta tolong sama ChatGPT kayak gitu. Iya, benar banget sih. Jadi kita harus belajar juga nih dari yang Iya. dikasih dari ChatGPT gitu. Bener. Oke. Kalau gitu sayang sekali ya kita, tapi untuk sesi pertanyaannya udah di sini Mau aja. kuliah ya? Iya nih anak B27 kita mau kuliah. Abis ini AI loh. Wah, Ya. pas banget. Oh iya ya. Iya. Iya. Data science. Iya. Iya. Aku di Syadan. Oh iya. It's okay. Oke, ini kita baru tahu banget guys. Iya. Ternyata kita harus cepet-cepet ke Syahdan. Ya.
Nanti kalau dosen AI-nya nanyain nih, bilang nih dari Pak Abram kita baru bahas ChatGPT. Iya, nanti kalau mau bahas-bahas lagi kita bahas-bahas lagi. Ya. Oke, kalau gitu sebelum kita menutup sesi ini dari Bapak ada closing remarks mungkin? Ya. Lebih kurangnya dari podcast ini tolong kalian verifikasi lagi. Oke, dari kita juga harus verifikasi guys. Iya. Intinya lesson of the day ini verifikasi. Iya, verifikasi kayak gitu. Kalau ini kan pengalaman kita gitu. Iya. Oke, thank you Pak. Thank you, Pak, untuk waktunya. Oke, kalau gitu untuk menutup podcast kita hari ini, jangan lupa untuk follow sosmed DSC, Instagramnya di @dsclub.binus, YouTube @datascienceclub.binus. LinkedIn-nya Data Science Club Binus University. Oke, jadi kiranya itu aja dari kita. Semoga podcast hari ini tuh bisa insightful banget bagi kalian. Soalnya insightful banget bagi aku. Ya, bagi Krista juga. Oke. Oke, kalau gitu mari aja kita tutup sesi kita hari ini. See you on the next Episode. Bye.